Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal knalpot racing. Ini hubungannya dengan penulis kemarin lihat ada pengantar Shopee Food yang menggunakan motor dengan knalpot racing. Ya no problem sih, no problem. Tapi dari yang biasanya orang kalau pengantar barang itu butuh irit ya, butuh hemat, karena ya sekarang ini emang yang namanya biaya transport, biaya pengiriman per paket juga kecil. Jadi kalau ada ya bagian antar barang gitu, antar makanan, antar orang menggunakan motor dengan knalpot racing kok ya apa ya, masalahnya terutama adalah karena terjadinya perubahan konsumsi bahan bakar, karena memang pemakaiannya bukan untuk kebut-kebutan toh ya. Yang namanya motor itu ada namanya trade off, ya mobil juga sih ya, ada trade off-nya. Jadi trade off itu karena kalau misalnya pingin tenaga RPM tinggi, maka harus dikorbankan RPM rendah. Biasanya juga kalau untuk motor matic, torsi atau tenaga diusahakan rata. Jadi rendah sampai atas itu tinggi. Ini tentu kita kalau menggunakan mesin dyno yang sip ya, karena kalau menggunakan mesin dyno kayak Axis itu tenaganya motor matic pun keluar di atas. Padahal kalau motor matic harusnya tenaga atas itu nggak setinggi tenaga menengah. Nah, menggunakan knalpot racing ini membuat ya tenaga di RPM rendah jadi berkurang. Jadi meningkatkan tenaga atas dengan mengorbankan tenaga bawah. Mengorbankan tenaga bawah ini hubungannya dengan apa? Dengan irit. Jadi yang namanya irit itu salah satunya adalah karena tenaga yang dihasilkan bisa maksimal. Jadi kalau kendaraan mau irit, maka tenaga harus difokuskan di RPM di mana mesin itu sering dipakai, kendaraan itu sering dipakai. Jadi kalau motor matic jalannya tiap hari 30 sampai 50, ya itu harusnya beda dengan yang jalannya 90 100. RPM fokusnya beda. Knalpot racing itu biasanya lubangnya besar, aliran udaranya dibuat besar, katanya biar lancar. Padahal ya kalau mau optimal ada kebutuhan masing-masing. Jadi untuk RPM tertentu itu nggak butuh besar lubangnya, malah butuh yang kecil. Sementara memang RPM tinggi butuhnya ya lubang besar. Tapi perhatikan juga ya, besarnya juga bukan yang besar sekali. Kenapa misalnya knalpot racing itu kok lubangnya nggak misalnya 1 jengkal gitu ya? Kenapa kok cuma segini toh gitu ya? Misalnya cuma 4 cm kayak 3 cm diameternya. Kenapa kok cuma segitu? Nggak sekalian dibuat amit-amit gede nih gitu loh. Pikirannya orang kalau lubang knalpot dibuat paling besar sekali gitu, tenaganya mantap. Ya enggak. Bahkan mobil pun ya yang racing, ukuran knalpot masih dibatasi. Mungkin lihat knalpot mobil ukurannya besar gitu, itu cuma anunya tok, bagian paling belakangnya tok. Yang sebelum-sebelumnya pipanya nggak sebesar itu.
Jadi ada limitnya, ada ukuran yang pas ya. Ukuran pas tergantung dari putaran mesin. Ya sebenarnya yang namanya keluarnya udara atau masuknya udara kalau di motor sekarang ya yang 4 tak itu tergantung juga sama ukuran valve-nya. Jadi valve itu bukaan dan tutupnya itu menentukan macam-macam, guys. Banyak sekali variasinya. Mulai dari tenaga, mulai dari mesin dingin atau mesin panas. Juga tentu hubungan tenaga dengan putaran mesinnya. Jadi durasi jelas mengatur banyak sedikitnya udara masuk, tapi ini tetap akan dipengaruhi oleh besar lubang udara, seberapa deras udara bisa mengalir. Kalau knalpotnya pakai debit kalau noken asnya membuat debit udaranya besar, terus salurannya udaranya besar, bisa jadi ngomos, terlalu banyak udaranya. Kalau nggak disesuaikan pasokan bensinnya ya jadinya terlalu kering misalnya. Itu juga yang sering biasanya jadi masalah, membuat mesin panas sampai mesin jebol. Balik lagi ke konsekuensinya itu ya, dengan knalpot racing yang terjadi adalah tenaga RPM rendah hilang, terus kendaraan jadi boros. Kalau tenaga hilang mungkin orang yang nggak begitu ngerasakan ya, karena orang itu biasanya feelingnya adaptif, bisa ketipu ya. Tapi terutama untuk borosnya itu ya, yang besar sekali kadang efeknya, bisa cukup besar. Jadi misalnya ya normalnya kalau kita ngomong NMAX 145 ya, kita ngomong NMAX Ult 145, 140, jadi cuma 130, 125. Kenapa? Ya karena tenaga terlalu banyak terkuras. Jadi yang namanya modifikasi itu nggak bisa asal, kita harus memperhatikan itu makainya kapan, RPM berapa, situasi bagaimana. Kalau 99% waktunya dipakai kecepatan 30-50, ya pakai knalpot racing itu jelas boros ya. Padahal juga kesempatan untuk bisa gaspol itu kadang jarang sekali. Orang kadang butuhnya itu cuma misalnya dari 30 ke 100 gitu ya, nggak pernah butuh di atas 100. Jadi butuh adu tarik-tarikan loh, bukan adu top speed. Karena adu top speed bisanya luar kota, bisanya touring gitu ya. Jadi efek knalpot itu ya banyak merugikannya ya. Bahkan dibanding misalnya ya ngojek pakai motor cc 150, menurut penulis lebih parah kalau yang knalpot racing ini. Ya intinya sih nggak usah lah pakai knalpot racing. Kalau nggak mau aneh-aneh standaran aja. Kalau mau aneh-aneh kecilkan saluran udara, karena biasanya bawaan kendaraan mulai dari motor sampai mobil itu ukurannya dibuat besar karena fokusnya adalah untuk kecepatan tinggi. Padahal ya pemakaian kita nggak kecepatan tinggi, termasuk juga untuk motor. Untuk motor biasanya ya tetap kecepatan rendah juga. Sorry, bukan kecepatan rendah, RPM rendah. Nggak ada kebutuhan untuk RPM tinggi ya, walau di tol. Walau di tol misalnya pakai gigi tinggi yang nggak butuh RPM 5000, biasanya juga sudah kena limiter.
ada limiternya. Padahal kecepatan misalnya bisa 200 tapi dibatasi oleh limiter. Jadi ya saluran udara dibuat besar itu mbok tujuannya opo. Jadi kecilkan lah. Acuannya samakan dengan lubang knalpot. Lubang knalpotnya ukurannya pito. Jadikan segitulah kita kira. Oh ya, penulis tadi ngomong soal kapasitas mesin 150 cc. Karena ya buktinya motor 150 cc secara real konsumsi bahan bakar bisa lebih irit. Nggak sedikit orang yang ngomong sehari-hari motor baru 150 cc, kalau di grupnya motor 110 115 cc ya ada aja kan yang laporan oh konsumsi bahan bakar cuma 25 km per liter, tapi ya memang rata-rata 40 km per liter lah. Tapi ini jadi bukti bahwa ya cc besar itu nggak harus boros. Tentu beda lagi kalau hitungannya pakai bensin pertalite. Sama-sama pakai pertalite ya motor cc besar yang keluaran terbaru ya boros. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.